Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di sini ya. Kali ini kita masih akan belajar keterampilan komputer ya. Kita akan belajar membuat kartu peserta ya. Jadi kartu peserta misalkan adalah kartu peserta ujian sekolah ya, atau misalkan kartu peserta penilaian akhir semester, kartu peserta untuk momen apapun lah ya gitu. Intinya kita nanti akan membuat kartu peserta secara massal atau banyak ya. Misalkan di suatu sekolah nanti ada 300 siswa misalkan, nanti kita ada momen misalkan penilaian akhir semester, kita akan membuat kartu peserta ya. Tentunya kita sudah siapkan data-datanya ya, data-datanya mulai dari identitas siswa ya, nomor pesertanya, kemudian foto-fotonya. Jadi nanti di kartu peserta, di setiap kartu peserta kita buat secara massal, ada foto-fotonya ya. Tentunya foto di setiap kartu itu beda-beda. Nah, nanti kita akan buat secara massal dan secara otomatis ya. Jadi kita tidak menginsertkan foto satu persatu di desain kartunya. Bagaimana cara membuat kartu peserta secara massal? Nah, ayo kita ikuti. Oke, sekarang langsung kita praktekkan cara membuat kartu peserta secara massal ya. Misalkan saja kartu peserta penilaian akhir semester di sekolah ya. Nah, jadi kita persiapkan, kita buat adalah dua file, yaitu master kartu peserta, kemudian file yang kedua adalah sumber data ya, yang atau namanya adalah data source ya. Kita buat nanti di Microsoft Excel ya. Kemudian yang ketiga adalah kita harus mempersiapkan foto-fotonya atau pas foto ya. Jadi sejumlah peserta yang akan kita buatkan kartunya ya. Nah, misalkan sebagai contoh, kita kali ini akan praktek membuat kartu peserta sejumlah 16. Ini sudah kita siapkan foto sejumlah 16 gitu ya. Nah, misalkan nanti ada beberapa peserta atau siswa yang tidak ada fotonya, maka kita harus menyiapkan foto kosong ya, foto yang tulisannya di dalamnya adalah foto kosong gitu ya. Jadi nanti biar terisi walaupun tidak ada fotonya, tapi tetap di tabel Excelnya nanti kita inputkan dengan file yaitu foto kosong gitu ya. Nah, untuk data master kartu peserta kita siapkan dulu ya. Nah, ini kebetulan saya sudah membuat master kartu peserta. Kita lihat coba. Nah, jadi nanti untuk master kartu peserta kita buat semacam ini ya, boleh ya. Jadi kita buat semacam ini boleh ya. Nah, cara membuatnya nanti kita bisa membuat dalam satu lembar Microsoft Word ini, kita buat menjadi 4 buah kartu peserta ya. Nah, membuatnya seperti ini. Nah, cara membuatnya kita harus menggunakan tabel ya. Jadi kita membuat menggunakan 4 sel, 2 kolom 2 baris tabel ya. Jadi nanti setiap sel tabel ini berisi satu kartu ya. Jadi ada 3 kartu di sini, ada 4 kartu di sini ya gitu. Nah, sebenarnya kita cukup membuat satu dulu ya. Yang ini sebelah kanan ya, dan bawah ini kita buang dulu ya gitu. Nah, kita cukup membuat satu dulu seperti ini ya. Nah, kemudian foto ini kan ini ada sampel ya, kita buang. Nanti kita insertkan fotonya dari tabel ya. Anggap saja untuk master kartu peserta sudah selesai kita buat ya, kita simpan. Kemudian kita minimize saja nggak apa-apa ya. Terus kemudian kita siapkan sumber data atau data source kartunya ya. Nah, ini saya sudah menyiapkan, coba kita buka ya. Ini ada sumber data atau data source kartunya sudah kita buat ya. Nah, cara membuatnya adalah seperti ini ya. Jadi di tabel ini ya, tidak perlu memberikan judul tabel di atasnya, tidak perlu ya. Jadi langsung saja untuk ngetik tabelnya dimulai dari sel A1 begitu. Nah, kita lihat di sini ada beberapa field atau nama kolom ya, nomor peserta ya, nanti yang akan kita masukkan. Terus ada NISN ya, atau NIPD. Nah, ini NISN saja misalkan ya. Kemudian di sini ada nama siswa ya, kelas, ruang. Kemudian di sini ada foto. Nah, foto ini kan masih kosong ya. Nah, foto ini harus kita diinsertkan di masing-masing record atau data ya gitu. Tapi caranya bukan menggunakan insert picture, bukan ya, tapi menggunakan link ya.
link atau hyperlink ya. Caranya ya langsung aja kita praktekkan, pakai klik kanan saja ya. Kemudian pilih link di bawah ini. Nah, kemudian kita ambil fotonya. Nah, ini kebetulan kan tadi kita sudah mempersiapkan fotonya ya. Langsung aja kita buka. Nah, ini harus sesuai dengan namanya ya. Ini saya mempraktekkan hanya contoh saja ya. Nah, ini misalkan foto pertama untuk Ahmad Irfan Aziz. Nah, ini foto sudah masuk. Tetapi settingannya bukan seperti ini. Harusnya kita masukkan di sini. Harusnya yang keluar adalah alamat atau lokasi fotonya yang kita simpan di mana, gitu ya. Nah, caranya supaya nanti yang muncul di sini lokasi foto itu berada, maka Excelnya harus kita setting dulu ya. Caranya klik file ya, kemudian pilih info, kemudian di sini ada pilihan properties dokumen ya, kita klik, kemudian klik advanced properties ya. Di bagian summary ini kita lihat di bawah di sini ada hyperlink base ya. Di sini kita ketikkan huruf X saja. Nah, sudah ya, kemudian klik OK. Kemudian kita kembali ya, kita kembali. Nah, ini kita ulangi. Ini kita hapus saja ya. Ini kita hapus saja. Nah, begitu. Kita ulangi insert menggunakan link ya, hyperlink. Klik kanan, link, kemudian fotonya kita ambil, misalkan foto pertama ya. Kemudian kita klik OK. Nah, ini. Nah, sekarang yang muncul di kolom foto ini adalah alamat lokasi foto itu berada atau tersimpan ada di mana, yaitu ada di drive D ya. Untuk ekstensi fotonya adalah JPG ya, gitu. Nah, kemudian untuk foto kedua, ketiga, dan keempat dan seterusnya harus kita insertkan ya. Kita insertkan. Nah, sekarang yang foto kedua misalkan, terus kita insertkan lagi untuk foto yang ke tiga ya, dan seterusnya ya. Nah, ini sebenarnya yang dua tadi ya, itu. Ini adalah untuk foto yang ke remove dulu ya. Nah, terus di sini adalah untuk foto yang kedua ya, foto yang kedua. Terus ini insertkan lagi foto yang keempat ya. Nah, sampai semuanya ya, sampai semuanya itu 12 ya, 12 dan seterusnya ya. Setiap siswa harus kita beri foto ya, gitu. Nah, misalkan ada siswa yang tidak punya foto ya, maka juga harus kita insertkan ya, kita beri tapi dengan file foto kosong tadi. Nah, ini ya, foto kosong, bukan foto kosong ya, foto kosong ya, gitu. Nah, anggap saja ini sudah kita beri semuanya ya. Nah, untuk siswa lainnya ini kan ada banyak, ada 84 ya, untuk mempermudah latihan ya. Jadi yang ke nomor 13 sampai 84 kita isi dengan foto kosong saja ya, biar cepat nanti untuk mensimulasikannya ya. Tapi untuk penerapan sesungguhnya ya kita isikan dengan foto yang sebenarnya ya, gitu. Nah, anggap saja ini untuk kolom foto sudah kita isi semuanya ya. File Excel atau sumber data Excel ini kita siapkan dan sudah beres ya. Ini harus kita simpan ya. Kemudian wajib kita tutup ya. Wajib kita tutup ini file sumber data Excel ini. Kita tutup ya. Kemudian kita buka lagi file Microsoft Word atau master kartu peserta tadi ya. Nah, kemudian kita setting mail merge-nya ya, atau pengambilan sumber data dari file Excel tadi ya, biar nanti datanya itu masuk di sini ya. Caranya kita setting dengan cara klik mailing ya, kemudian kita pilih select recipients ya, kita pilih atau klik use an existing list, karena kita nanti akan menggunakan daftar yang sudah kita siapkan tadi ya, yaitu file dalam bentuk Excel ya. Kita klik, kemudian kita cari lokasi tadi di mana ya, kartu PAS ya. Nah, ini kan data source tadi, ini namanya data source kartu ya. Kemudian kita klik open. Nah, di sini kan di dalam data source file Excel tadi hanya ada satu sheet ya, yaitu sheet merge. Jadi otomatis milih ini ya. Kemudian di sini ada keterangan bahwa first row of data contain columns header ya. Artinya adalah baris pertama dari data itu berisikan nama-nama kolom ya, atau header kolom ya. Itu memang betul ya. Kemudian kita klik OK saja. Nah, sekarang kita lihat di bagian insert and write field di sini, ini tombol-tombolnya atau menunya sudah aktif ya. Jadi ada menu terutama adalah untuk menu insert mid field.
Kemudian kita masukkan data-data yang ada di sumber data Excel tadi ke kartu ini ya, master kartu ini ya. Pertama untuk nomor peserta ya. Nomor peserta kan nanti kita letakkan di sini ya datanya. Kemudian kita klik insert mirrored field. Pilih nomor peserta ya. Gitu. Nah, ini masuk nomor peserta ya. Kemudian nama ya, nama di sini kita klik sini ya. Jadi kalau kita perhatikan ini adalah nama-nama kolom yang ada di tabel Excel tadi ya, gitu. Kemudian ini nama ya, nama siswa ya. Kemudian ini ada kelas ya. Kelas, kemudian di bawahnya ada NISN kita insertkan ya. Kemudian di sini ada ruang ya, ruang. Nah, ruang. Nah, terakhir foto ya. Foto kan kita letakkan di sini ya. Kita letakkan di sini, klik, kemudian klik foto. Nah, foto ini sudah jadi ya. Nah, untuk master kartu ini untuk yang pertama, kartu untuk pertama ini sudah selesai kita insertkan semuanya. Nah, untuk mengecek apakah datanya itu bisa masuk ke sini atau tidak, kita klik preview result. Nah, ini sudah masuk ya. Udah masuk semuanya, nomor peserta ya kan, nama, kelas, NISN dan ruang sudah masuk ya kan. Misalkan kita cek untuk peserta kedua ya, ketiga, ini semuanya sudah masuk ya. Sampai terakhir ada 84 gitu ya. Nah, tetapi ini masih belum beres ya, yaitu di bagian foto. Foto ini keluar nggak? Bukan fotonya, tapi yang keluar adalah alamatnya. Nah, ini perlu kita setting ya dengan memasukkan kode ya. Nah, kita setting memasukkan kode di sini ya. Caranya kita nonaktifkan dulu preview resultnya ya kan, supaya ini sudah keluar nama field foto gitu ya. Kemudian untuk setting ya kan, pertama kita munculkan field name-nya dulu ya dengan cara tekan alternatif F9 ya. Kombinasi tombol keyboard alternatif F9. Nah, nanti akan jadi seperti ini ya. Akan jadi seperti ini. Kemudian di bagian midfield foto ini ya, kita blok ya, kita blok. Nah, kemudian kita tekan Ctrl F9. Ctrl F9. Nah, gitu. Supaya muncul tanda kurung kurawal lagi. Nah, kemudian kita blok lagi full ya. Di bagian ini kita blok lagi full. Kemudian kita tekan Ctrl F9 sekali lagi ya. Jadi supaya apa namanya, ada 3 pasang kurung kurawal di sini ya. Nah, nanti untuk kode-kodenya kita ketikkan di sini ya, dan di belakang sini ya. Oke, kita langsung saja ketikkan kodenya di sini. Nah, kodenya yang kita ketikkan di bagian awal ini adalah kita ketikkan ya, include picture ya, include picture. Jadi kode tulisannya adalah di sini tulisan include picture ya. Ini tempel saja ya, include picture. Kemudian di kurung kurawal kedua kita ketikkan if true ya, if spasi true. Nah, seperti itu ya. Ini kode awal ya, kode awal. Kemudian di belakang ya kan, kode yang harus kita ketikkan lagi adalah di bagian belakang ini ya, sebelum kurung kurawal terakhir ya. Kodenya adalah kita ketikkan tanda garing kebalik, yaitu seperti ini. Kemudian kita ketik bintang ya, ini kode ya. Kita ketik bintang, kemudian kita ketikkan merge format ya, merge ya, merge format ya. Kita ketikkan sini adalah merge format, kemudian tanda garing kebalik itu ya, atau slash ya, kemudian klik D. Nah, itu ya, ya D kecil saja. Nah, seperti itu ya. Jadi kode yang kita ketik adalah di bagian depan inilah include picture, kemudian if true ya, midfield ini nama midfieldnya ya. Kemudian di sebelum kurung kurawal terakhir adalah seperti ini ya. Nah, kalau sudah kita ketikkan seperti ini ya, kita tekan alternatif F9 lagi untuk mengembalikan ke bentuk semula ya. Kita tekan alternatif F9. Nah, seperti ini. Jadi untuk bagian foto ini tidak terlihat ya, tapi tidak masalah ya, nanti akan terlihat fotonya. Nah, kemudian kita cek apakah foto itu sudah bisa masuk ke sini atau belum dengan cara klik preview result. Nah, di sini ada peringatan seperti ini ya, kita klik yes saja. Nah, foto sudah masuk ya. Ini foto sudah masuk. Nah, foto sudah masuk ya. Tinggal ukurannya kita kecilin ya, sesuai dengan
yang kita inginkan sampai sini ya. Jadi ini foto sudah masuk di sini ya. Ini foto untuk Ahmad Irfan Aziz misalkan. Kita cek misalkan untuk data kedua, ketiga ini. Nah, sudah jadi ya ini. Jadi kartu peserta ini untuk pertama ini sudah jadi ya. Nah, kemudian karena pesertanya itu ada di tabel Excel tadi ya, ada 84 peserta ya, maka format kartu peserta yang sudah jadi ini, MailMate-nya yang sudah jadi ini, kita kopikan, kemudian kita paste ya di kolom sebelahnya dan bawahnya, atau seterusnya sampai sejumlah 84 gitu ya. Nah, kita laksanakan. Tapi nanti untuk kartu kedua, ketiga, dan keempat itu harus ada rule tersendiri ya. Nah, tapi kita kopikan dulu ya. Kita kopikan. Nah, ini biar nanti tidak ribet ya, kita klik preview resultnya, kita matikan dulu boleh ya, tidak ya juga tidak apa-apa ya. Kemudian kita kopikan, kita blok ya, kita kopikan pakai copy ini manual juga boleh. Nah, di sini kita paste ya. Nah, sudah jadi ya kan. Setelah kita paste di sini, untuk kartu kedua ini harus kita beri rule ya, atau aturan. Aturannya adalah untuk kartu kedua, ketiga ini kita beri rule atau aturan, yaitu next record. Di bagian my link ya, di sini ada rule, kita pilih next record. Nah, ini ada next record. Tujuannya apa? Tujuannya adalah nanti biar datanya itu tidak sama dengan data yang ini. Coba kita cek ya. Nah, ini kan data nomor 1 ya, Ahmad Irfan Aziz. Nah, ini adalah data untuk nomor 2, Ahmad Shauki Al-Fayyad, dan seterusnya. Nah, untuk bagian ketiga dan keempat dan seterusnya, itu yang kita kopikan adalah yang sudah kita beri rule next record seperti ini ya. Nah, kita kopikan aja yang kedua, yang ketiga, empat, dan seterusnya. Coba ya di sini. Nah, ini. Tapi misalkan ini kok masih muncul nomor 2 seperti ini, di sini juga munculnya masih nomor 2, tinggal kita klik my link di sini, preview resultnya kita ulangi ya. Nah, ini sudah berubah ya. Ini 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, nanti untuk ke 5 dan seterusnya kita bisa kopikan di bawahnya ya, di sini ya. Caranya, nah ini aja untuk apa, baris tabel yang kedua yang kita kopikan saja boleh ya. Dan kita paste di sini. Nah, ini masih 34. Kita coba cek ini ya, rule-nya. Nah, ini 56. Nah, sudah jadi 56 ya. Jadi ini sudah jadi kartu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seterusnya kita bisa paste di bawahnya ya. Itu. Untuk paste biar nanti langsung ya, biar nanti tidak repot, ini preview resultnya kita matikan dulu ya. Nah, kita matikan dulu boleh ya. Oh, kok berada di sini? Oh, ini ya, kita masukkan. Nah, kita hapus ya. Nah, kita pastekan semuanya ya. Ini adalah yang kedua. Nanti diatur sedemikian rupa ya, diatur sedemikian rupa biar tabelnya itu rapi ya. Untuk kartu seterusnya tinggal dikopikan saja sejumlah ke bawah, itu sejumlah siswanya ya. Misalkan siswanya ada 84 peserta ya, nanti berarti setiap lembar ada 4 ya, tinggal dibagi saja. Untuk ketiga dan seterusnya kita kopikan dari halaman kedua yang sudah kita atur, semua kartunya adalah sudah kita setting next record ya kan, 5, 6, 7, 8 ya kan. Nanti yang halaman ketiga dan seterusnya kita copy dari kartu yang ini saja ya. Kita copy terus bawah gitu ya, paste. Nah, itu. Jadi kita kopikan sejumlah yang kita mau ya, sejumlah pesertanya ada berapa. Kalau misalkan pesertanya ada 40, berarti nanti kita butuh 10 lembar dokumen Microsoft Word ya, yang nanti setiap lembar itu berisikan 4 kartu ya. Nah, coba kita cek ini ya. Nah, sudah semuanya atau belum. Preview resultnya kita klik ulang. Nah, ini sudah sampai ke yang tidak ada fotonya ya.
Nah, di sini kita sudah selesai untuk membuat kartu ya, sejumlah peserta yang kita inginkan ya. Mulai dari peserta dengan nomor peserta 001, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya ya. Nah, ini kan mulai dari peserta nomor berapa tadi? Nomor 13 itu kan kita belum menginsertkan foto ya, atau kita insertkan dengan foto kosong gitu ya. Nanti untuk penerapan sebenarnya kalau sudah diinsertkan dengan foto yang sesungguhnya akan masuk semuanya ke sini ya. Nah, demikianlah cara untuk membuat kartu peserta secara massal hanya dengan menggunakan fasilitas atau fitur ya MailMate di Microsoft Word dan pengiriman data atau data source dari Microsoft Excel begitu ya. Nah, kalau kita perhatikan ya, untuk catatan terakhir ya, jadi di bagian foto ini ya, kalau kita perhatikan untuk kode ya, untuk kode made fill ini ya kan, include picture ya, dan if true, itulah fungsinya adalah untuk memasukkan gambar di made di master kartunya ya. Kemudian di kode belakang ini ada made format D ya, ini supaya nanti untuk ukuran fotonya itu semuanya sama ya. Kalau misalkan tidak ditambahkan kode bintang match format ya, hanya /D saja, nanti fotonya akan jadi besar ya, sesuai dengan ukuran foto yang ada di filenya. Jadi nanti kan tidak fit ya, tidak fit sesuai dengan ukuran kartunya. Nah, supaya pas sesuai dengan ukuran kartunya atau yang kita inginkan, maka ini dipakai format seperti ini. Nah, seperti itu ya, paham ya? Sekian untuk kali ini, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.